Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipriano Brajana Dinata dengan NIU 514725. Perkenalkan pada kesempatan kali ini, saya mempresentasikan terkait struktur atmosfer, yaitu Hadley dan Walker pada mata kuliah klimatologi laut. Yang pertama, mari kita bahas terkait pengertian dari sirkulasi atmosfer sendiri. Jadi, secara umum, sirkulasi atmosfer itu adalah pola pergerakan massa udara di seluruh permukaan bumi yang berfungsi untuk mendistribusikan panas dan energi dari daerah tropis ke daerah kutub. Proses ini terjadi akibat ada perbedaan pemanasan matahari di berbagai lintang, sehingga menimbulkan variasi tekanan udara dan suhu yang memicu aliran global. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, di mana terdapat beragam pola sirkulasi atmosfer dari daerah tropis hingga ke daerah kutub, dan terdapat beberapa pergerakan lain yang menggambarkan adanya distribusi panas dan juga energi. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu sirkulasi Hadley sendiri. Sirkulasi Hadley atau Sid Hadley adalah salah satu jenis sirkulasi atmosfer bumi yang dikemukakan oleh seorang fisikawan dan ahli meteorologi asal Inggris bernama George Hadley pada tahun 1735 atau 1735, di mana sirkulasi Hadley itu sirkulasi termal langsung yang beroperasi pada bidang meridional atau utara ke selatan yang berfungsi mendistribusikan energi dari khatulistiwa ke subtropis. Seperti yang dapat dilihat, ini merupakan uh, sirkulasi dari Hadley sendiri. Kemudian pengertian dari sirkulasi Walker yaitu merupakan pola pergerakan atmosfer yang berlangsung dari timur ke barat di sepanjang wilayah ekuator. Di mana nama Walker sendiri diambil dari ilmuwan bernama Gilbert Walker pada tahun 1920 yang menemukan adanya perbedaan takaran udara antara bagian timur dan barat Samudra Pasifik. Dalam kondisi normal, sirkulasi ini ditandai dengan dua proses utama, yaitu naiknya massa udara di wilayah barat Samudra Pasifik dekat Indonesia dan turunnya massa udara di bagian timur Samudra Pasifik di lepas pantai Amerika Selatan. Lalu kita berlanjut ke mekanisme terjadinya sirkulasi Hadley, yaitu seperti yang dapat dilihat pada gambar, yaitu pola peredaran udara vertikal dari arah utara ke selatan yang dikenal dengan siklus Hadley sendiri. Jadi, pada siklus Hadley ini terjadi pemanasan kuat di sekitar ekuator atau khatulistiwa yang menyebabkan udara panas naik ke atmosfer, menciptakan daerah pertengahan rendah atau L pada gambar tersebut. Udara ini naik menuju lintang sekitar 30 derajat di belahan bumi utara dan selatan, mendingin lalu turun kembali ke permukaan bumi membentuk daerah yang bertekanan tinggi, yaitu pada kutub atau pada daerah H. Daerah subtropis ini udara mengalir di permukaan menuju ekuator sebagai angin pasat. Sirkulasi ini berperan dalam penyebaran energi panas dari daerah tropis ke subtropis dan mempengaruhi pembentukan pola iklim global, termasuk di wilayah gurun dan di wilayah hujan tropis. Kemudian, sirkulasi Walker, di mana berdasarkan grafik ini, pola peredaran udara secara horizontal di sepanjang wilayah ekuator khususnya di atas Samudra Pasifik. Pada kondisi yang netral, udara hangat dan lembab di wilayah Pasifik Barat atau di dekat Indonesia akan naik ke atmosfer karena suhu laut yang tinggi, lalu membentuk awan dan menghasilkan hujan. Setelah itu, udara bergerak ke arah timur, ke lapisan atas atmosfer dan turun kembali di wilayah Pasifik Timur di dekat Amerika Selatan, dan memiliki suhu laut lebih dingin. Udara turun kemudian mengalir kembali ke barat di permukaan laut dan membentuk sirkulasi tertutup dari timur ke barat yang disebut dengan sirkulasi Walker. Pola ini berperan penting dalam mengatur curah hujan dan sistem cuaca tropis di kawasan Pasifik. Jadi polanya dari eh, dekat Indonesia nanti turun ke dekat Amerika Selatan dan kembali lagi, dan ini menjadi siklus siklus Walker. Kemudian sirkulasi Walker sendiri ada pengaruhnya terhadap El Nino dan La Nina, di mana eh, pada saat kondisi El Nino, udara naik bergeser ke timur, menyebabkan kekeringan di Indonesia dan hujan berlebih di Amerika Selatan. Kemudian pada kondisi sebaliknya, ketika sirkulasinya menguat atau pada kondisi La Nina, curah hujan meningkat di wilayah Indonesia dan Pasifik Barat.
Sehingga perubahan intensitas sirkulasi Walker berdampak besar terhadap pola cuaca, hasil pertanian, dan ekosistem laut tropis. Seperti yang dilihat pada gambar, pada saat kondisi El Nino terjadi curah hujan yang lebih pada Amerika Selatan, sementara di daerah Indonesia itu mengalami kekeringan. Kemudian pada La Nina itu kebalikannya, jadi daerah panas itu pada di Amerika Selatan dan curah hujan tinggi di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.